Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Karena menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami hadir Tuhan, Engkau berhadirat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berhadirat dalam ibadah ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Saudara kita yang mengasihi Tuhan, boleh kita lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, biar Tuhan yang melihat Bapak Ibu ya Bapak. Yang siap memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan. Karena Yesus kekuatan bagi kami. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di sana.
hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama kita katakan Yesus kemuliaan.
Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Dengan kasih Kristus untuk kepada hamba-Nya saya persilakan. Datang sujud di hadapan memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena 1 minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami dengan begitu baik. Engkau menjagai kami dengan begitu teliti, seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Semua ini adalah karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan hari ini pada hari Sabat-Mu, di mana kami ada di rumah-Mu, adalah karena kami rindu untuk bertemu dengan Engkau dan juga bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Lebih daripada itu Tuhan, untuk mengucap syukur bahwa sesungguhnya janji-Mu itu ajaib dan Engkau adalah Allah yang setia. Sebab kalau kami ada sebagaimana kami ada ini, dengan tubuh yang sehat, diberkati, ada tempat tinggal yang baik, semua dengan cukup, keluarga baik, handai taulan teman-teman, dan semuanya itu Tuhan adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hidup yang Kau berikan ini juga Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Biar kiranya segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan dari hati kami yang paling dalam, bahwa sesungguhnya kami membutuhkan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Saat ini Tuhan, di mana saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, dan firman yang membuka jalan juga. Ketika kami datang kepadamu dengan segala permasalahan kami, dengan segala kelemahan kami, sekalipun persoalan yang kami bawa itu begitu sukar, begitu berat, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau ingin melakukannya bagi kami. Biar nama-Mu ditinggikan atas hidup kami, biar kiranya dunia melihat Kristus dalam kehidupan kami. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu. Teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana setelah 1 minggu ini? Tetap semangat, tetap kuat? Iya, hari ini kita kembali berkumpul, kita mengucap syukur dalam ucapan syukur kita, sebab keberadaan kita ini ajaib. Kalau kita masih ada sampai hari ini adalah anugerah. Bukan karena kau pandai, bukan karena kita pinter, bukan karena kita kuat. Semua itu adalah Tuhan yang berikan untuk kita, bukan? Yes, hari. Dan tentunya tetap pakai masker ya, tetap jaga prokes ya. Ya, tetap kita jaga kesehatan kita supaya kita lebih sehat. Apabila ada yang baru pertama kali ini bergabung dengan kita, tentunya kami sangat senang, berharap
saudara juga diberkati sama seperti kita bersama-sama. Tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Sampai jauh di luar Indonesia sana saya terima beritanya Tuhan yang sama memberkati kita. Oke, ya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengucap syukur hingga Tuhan menambahi kita dalam ucapan syukur kita. Wah, enak nih ya. Kelihatannya enak. Oke, mari kita bersama-sama kita baca dalam Mazmur pasal 117. Mazmur 117, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Udah, itu Mazmur pasal 117 cuma 2 ayat, ya, pendek cuma 2 ayat. Tapi isinya padat gitu ya. Artinya mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan, mengucap syukur lalu memasyurkan Tuhan. Kenapa? Karena kasih-Nya, karena kesetiaannya selama-lamanya. Amin. Iyalah ya. Jadi sederhana banget gitu ya. Sederhana, mengucap syukur, memuliakan Dia. Kenapa? Karena kasih-Nya dan kesetiaannya selama-lamanya. Itu hati yang mengerti bahwa Tuhan melakukan bagi dia. Lalu dia bilang, ayo mengucap syukurlah. Gitu ya. Ayo kita muliakan Tuhan. Kita sampaikan kepada orang yang belum merasakan anugerah. Kita sampaikan bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan itu mengasihi. Gitu ya. Itu orang yang sudah dijamah gitu kalau istilahnya ya. Seolah-olah baru bangun dari tidur. Gile gitu ya. Wah, baru kaget. Ternyata Tuhan itu baik gitu ya. Atau sebaliknya, sama aja nih, gak berubah-berubah. Nah, bukan yang itu. Ini buat kita yang bisa merasakan gitu ya. Bandingkan. Kita mundur dikit, ayat yang ke-16, pasal yang ke-16, kita baca begini bunyinya. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Mirip ya. Karena Tuhan mengasihi dia, karena Tuhan mendengar doanya, jadi aku mengasihi dia juga. Gitu ya. Karena dia mendengarkan doaku, karena dia memperhatikan aku. Terima kasih Tuhan, sekarang aku juga mengasihi engkau. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Sudah teuing, enggak gitu. Jadi ini bersambut. Ini luar biasa nih, ini luar biasa. Jadi kalau 117, pujilah Tuhan, muliakan Dia, kasih-Nya, kesetiaannya selama-lamanya. Dan di ayat yang ke-16 benar. Ternyata ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Bukan asal dengar gitu ya. Apa sih? Enggak. Menyedengkan telinganya. Gitu ya. Halo? Ini telinga nih. Apa ya? Artinya mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan sungguh-sungguh itu enggak kepada sembarangan orang. Kalau orang enggak penting, udah sekelebat gitu ya. Tapi kalau orang yang penting buat kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, ngedengerinnya itu sungguh-sungguh. Apapun beritanya, apakah itu keluhan, apakah itu ucapan syukur, apakah itu permohonan, ketika orang itu berbicara, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyedengkan telinganya. Tuhan juga begitu. Dia mendengarkan setiap doa kita, setiap permohonan kita, sampai Dia menyedengkan telinganya. Makanya itu
dia orang itu mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Artinya bukan sekali, bukan 2 kali. Wah Tuhan, umurku udah sekian, sepanjang umurku berkali-kali, sepanjang umurku udah setiap saat, bahkan setiap hari, Engkau selalu mendengarkan doaku. Engkau senantiasa menjawab doaku, baik itu urusan kecil, baik itu urusan besar. Itu sebabnya seumur hidupku aku akan mengasihi Engkau. Halo? Begitukah? Atau gini, pokoknya Tuhan, ketika Engkau mendengar doaku, ketika Engkau menjawab doaku, ya udah, thank you so much. Habis itu, bye, dadah. Nanti kalau aku susah lagi, aku datang lagi. Kata Tuhan, enak aja loh. Halo, kita bukan yang begitu ya. Kita tahu itu sumber kekuatan kita. Itu yang selalu menolong kita, yang membuka jalan. Dan pemazmur bilang, aku akan mengasihi Tuhan seumur hidupku. Jadi dia itu way of life, pegangan hidup buat kita. Di ayat yang ke 5, 6, 7 kita baca ya. Mazmur 116 ayat yang ke-5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Waduh, mantap. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ketika lemah, ketika putus asa, ketika aku sudah dalam bahaya sekalipun, dia selamatkan aku. Lalu bilang dalam hati, kembalilah tenang hai jiwaku. Artinya, Tuhan sumber ketenangan dalam hidup kita. Tenang, penting apa kagak? Bukan cuma dijawab, diberkati, dia sumber ketenangan, memberikan kita ketenangan. Saya kasih contoh ya. Contoh nih. Begini. Saya punya teman kuliah dulu. Tapi dia, saya nggak sebut namanya, tapi dia kuliahnya nggak lulus gitu ya. Cuma kita tetap berteman baik nih. Teman baik. Ya, imannya berbeda. Lalu saya mulai ngobrol-ngobrol sama dia. Saya bilang begini, apa kamu percaya ada sorga dan neraka? Ya percayalah. Iya. Saudara-saudara kita yang lain juga kan percaya ada sorga dan neraka. Apapun itu sebutannya. Iya percaya. Terus kamu tahu apa enggak bagaimana caranya untuk sampai di sorga? Dia mikir gitu ya. Saya lalu menjelaskan. Ya, kalau kita pelajari, Yesus memberi tahu caranya untuk bisa selamat, untuk sampai di sorga. Dan seterusnya kan. Terus udah selesai. Berapa hari lagi kemudian saya telepon, saya sempatkan lagi, ngobrol lagi sama dia gitu ya. Sama dia ngobrol terus, saya bicarakan terus karena dia tahu saya juga seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Terus saya mengasihi dia karena saya ingin kasih tahu ini loh caranya gitu ya. Terus saya bicara. Nah, dia ini nggak pernah bisa dengar. Siapapun bicara tidak peduli. Tapi kalau sama saya dia dengar. Karena nggak enak kali ya. Kalau sama saya dia dengar. Karena saya teman baiknya. Pada akhirnya dia bilang begini. Saya masih ingat kata-katanya nih. Dia bilang, Elisa, apa yang kamu jelaskan itu saya ngerti semuanya.
saya paham semuanya. Engkau menjelaskannya begitu terperinci gitu ya. Kau insinyur sih, kalau menjelaskan itu step by step gitu ya, terperinci, saya ngerti semuanya. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa itu. Dia bilang gitu. Akhirnya dia cerita begini, karena saya itu sudah ada turun-temurunnya sumpah untuk ikut dalam kepercayaan leluhur, yang setiap pagi aku soja kui, atau ya kui ya bahasa sana ya sungkep sujud gitu ya, saya berdoa Tuhan Allah gitu ya. Jadi saya nggak bisa, karena kalau saya mengikuti yang kamu ajarkan itu, saya tahu, tapi nanti saya menjadi durhaka kepada nenek moyang saya itu. Jadi itu ada sumpahnya turun temurun sampai ke orang tua saya yang udah pada dipanggil sampai kepada saya. Jadi saya mohon maaf, dia bilang gitu. Terus, oh nggak apa-apa, saya bilang. Kita ini teman, tetap berteman kok. Ini karena ngobrol-ngobrol, asik-asik aja lah, gitu ya. Terus izinkan saya berbicara sekali lagi, boleh? Oh boleh Elisa, boleh teman. Terus akhirnya saya bilang begini, tapi saya minta maaf ya, saya bilang gitu. Misalkan nih ya, setelah kau tahu jalan kebenarannya, kamu tahu caranya bagaimana ada kehidupan yang kekal, ada sorga, ada neraka sebagai penghukuman. Kamu tahu, setelah kamu tahu, tapi kamu tetap saja karena kan demi leluhur gitu ya. Tapi ini sebelumnya saya minta maaf nih, saya bilang gitu. Misalkan setelah saatnya engkau dipanggil pulang oleh yang kuasa, lalu kau nanti ketemu dong dengan leluhurmu, buyutmu dan lain-lain lah, leluhur nenek moyang gitu yang kamu juga belum tentu kenal kan ya. Kamu ketemu, begitu ketemu tuh kamu bilang begini, engkong, emak, nenek, buyut, kita sama-sama nih ya, kita udah sama-sama di sini. Kamu senang-senang kan? Nih, aku nih ternyata taat sama apa yang diajarkan oleh leluhur gitu ya, senang gitu kan. Tapi sebelumnya minta maaf nih, kalau ternyata mereka marah, mereka bilang begini, ternyata kau bodoh, apa teman-temanmu nggak ngasih tahu, apa yang lain tidak kasih tahu bahwa ini jalan salah, ini di neraka, ini penghukuman, masa kamu bergabung kemari? Misalnya gitu ya. Teman saya ini melongo aja gitu ya. Kan saya udah minta maaf dulu toh. Kalau ternyata kamu pikir kamu senang nih kumpul, kamu dimarahin sama dia, bodoh kamu. Mestinya ketika kamu masih hidup, kamu pelajari yang mana yang benar. Kamu sama-sama, kita sama-sama dihukum gitu ya. Kan nggak tahu kan? Wah dia diam gitu ya. Nah udah cukup ya. Saya nggak maksa-maksa, saya cuma kasih tahu, kau yang putuskan gitu ya. Halo. Nah jadi dikatakan yang terakhir, Allah memberikan ketenangan, tenang dalam batin. Tenang itu tidak harus bagaimana saya mau tenang, makan aja susah. Bagaimana saya mau mengucap syukur, rumah aja juga belum punya. Bagaimana saya mau ini? Oh bukan begitu. Ketenangan itu apabila yang paling utama itu sudah menjadi milik kita. Nah, itu Allah memberikan ketenangan. Jadi dikatakan oleh pemerintah, aku mengucap syukur karena dia mendengar aku, menjawab doaku seumur hidupku. Dan lebih daripada itu, karena Allah memberikan aku ketenangan dalam keselamatan untuk keabadian. Kita baca ayat yang terakhir ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Katanya gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kamu. Tadi, aku mengucap syukur karena Tuhan mendengarkan doaku. Aku mengucap syukur karena Tuhan setia. Aku mengucap syukur. Ternyata benarlah kata Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Bukan tunggu, nanti aku mengucap syukur kalau aku sudah punya ini, punya itu, dan lain-lain. Tidak. Mengucap syukur dalam segala hal artinya mengimani sekalipun saat ini bukan dalam keadaan baik menurut kita, ya, tapi kita percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika kita mengucap syukur, lalu Allah akan menambahinya. Ketika kita bisa mengucap syukur, lalu Tuhan akan memberikan lagi. Berbeda dengan yang bersungut-sungut. Dikasih ini, begini Tuhan, begini, begitu. Kau bandingkan, kalau engkau punya anak banyak nih ya, kau kasih. Coba lihat reaksi mereka. Ada yang, terima kasih mama, gitu ya. Terima kasih papa, walaupun cuman ngepas, walaupun kurang gitu ya. Kalau langsung berpikir gini, iya sekarang kurang, besok ya nak, kalau mama ada lagi, mama kasih lagi ya, dengan hati yang tulus. Yang satu lagi bilang begini, ngasih begini, kurang mulu, ini begini, aku malu, aku gini, gitu ya. Beda nggak? Beda kan? Ya gitu ya, mudah deh. Beda. Kalau yang pertama dia mengucap syukur walaupun kurang, walaupun mungkin bukannya aku mintanya yang merek itu, mama beliin yang yang murah, tapi ya nggak apa-apa, terima kasih mama, misalnya gitu ya. Engkau dalam hatimu nih ya bilang begini, iya nak, besok ya kalau ada rezeki yang banyak lagi, mama tukar dengan yang baik. Gitu loh. Itu hati seorang ibu, hati seorang bapak. Kenapa? Karena si anak itu bisa mengucap syukur. Kalau yang satu lagi mengeluh aja, ya ngomel aja, sebel gitu ya. Ada sebel toh. Ya, jadi kita bisa kita merasakan, bisa kita merenungkan. Jadi kata Rasul, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah itu lagi baik atau apakah lagi tidak baik menurut kita? Menurut kita tidak baik. Aku pengennya begini, tapi begono, enggak baik. Bukan itu masalahnya. Dalam segala hal, sekalipun itu tidak baik menurut kita, mengucap syukurlah. Kita percaya, kita imani, pasti itu adalah yang terbaik. Dan dalam ucapan syukur itu, Tuhan akan menambahinya buat kita. Tuhan akan terus menjawab doa kita. Sehingga pemazmur tadi bilang, aku mengucap syukur seumur hidupku, karena Tuhan selalu mendengarkan doaku, menyedengkan telinganya, mendengarkan doaku dan mengabulkan permohonanku, dan lebih daripada itu Dia memberikan ketenangan kepadaku. Artinya keselamatan, kehidupan yang kekal itu menjadi jaminan pasti akan aku miliki, karena Dia adalah Allahku dan aku hidup karena anugerah daripadanya. Jadi ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika pasal 5 tadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah,
Asik deh kalau begitu sih. Ya, kita udah nggak usah stres lagi, nggak usah lagi marah-marah lagi, nggak usah lagi cemberut lagi, toh. Diajarkan kita bisa mensyukuri hidup ini, mensyukuri apapun yang kita miliki, itu adalah anugerah. Oke, kita tutup firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami memulai dengan ucapan syukur. Bukan memulai dengan kerja keras, bukan memulai dengan planning, itu adalah harus, tapi ada tambahannya, yaitu belajar mengucap syukur. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya itu adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk lebih mengenal akan Engkau, untuk lebih mengenal akan hati-Mu, untuk lebih mengenal untuk berkat dan anugerah, untuk lebih mengenal lagi bagaimana Engkau menjawab setiap permohonan dan doa kami. Pada hari ini Tuhan, kami mulai dengan ucapan syukur, dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini, apapun yang akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan hikmat, dan Engkau ada bersama dengan kami. Mereka yang berdagang, mereka yang berniaga, Kau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, berkati di tempat pekerjaannya. Anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya pendidikan mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana kami masih bersama-sama dengan Engkau, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul seperti hari ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang putus asa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berikan buka jalan dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan, Engkau lebih besar dari permasalahan yang kami hadapi. Bukan cuma itu, Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau mengasihi kami dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Seperti pemazmur berkata, aku mengucap syukur mengasihi-Mu seumur hidupku, karena Engkau selalu mendengar dan mengabulkan setiap doaku, dan Engkau juga memberikan aku ketenangan untuk kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar, menjawab, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosa